Shalom, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa lewat kebenaran firman Tuhan minggu ini. Dan sebelum saya menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita satukan hati kita untuk kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, saat ini kami akan memasuki pesan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga menjadi berkat buat setiap penonton dan jemaat Tuhan yang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Bapa, urapi hamba-Mu, biarlah lewat mulut bibir hamba-Mu ini, nama Tuhan yang disukakan dan dimuliakan saja. Saat ini kuserahkan pemberitaan firman Tuhan yang sebentar hamba sampaikan. Mampukan setiap penonton dan jemaat Tuhan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mampukan kami juga untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan ini. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami buka hati dan pikiran kami untuk kami menerima pesan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini saya akan kembali melanjutkan pengajaran kebenaran firman Tuhan lewat khotbah Tuhan Yesus di atas bukit kepada murid-muridnya. Saudara, pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di atas bukit ini ingin mengajarkan bahwa standar kehidupan atau standar perilaku kehidupan murid-murid Kristus yang mereka harus lakukan. Dan standar kehidupan ini atau standar perilaku kehidupan ini harus juga menjadi standar perilaku kehidupan para pengikut Kristus atau orang-orang percaya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan membahas khotbah Tuhan Yesus kepada murid-murid di atas bukit. Di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, kebahagiaan manusia pada umumnya selalu dikaitkan dengan apa yang ia raih, apa yang ia dapatkan, dan apa yang ia prestasikan dalam kehidupannya, dan itu sifatnya memuaskan jiwanya. Ketika seseorang meraih suatu prestasi-prestasi yang ia dapatkan, sudah tentu ini menjadi suatu kebahagiaan bagi orang tersebut. Ketika seorang berhasil di dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam kehidupan keluarganya, dalam studinya, sudah tentu juga ini sesuatu hal yang memuaskan jiwanya, menjadi suatu kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi sungguh cara pandang manusia ini sangat berbeda sekali dengan cara pandang Tuhan. Kalau manusia melihat kebahagiaan berdasarkan apa yang ia raih dan ia dapatkan, tetapi kita lihat cara pandang Tuhan mengatakan di dalam ayat yang 9 ini, berbahagialah orang yang membawa damai. Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa ketika seseorang menjadi pembawa damai dalam kehidupannya, maka Yesus katakan, inilah orang-orang yang berbahagia. Bahkan Yesus katakan juga, karena mereka akan disebut anak-anak Allah, orang-orang pembawa damai ini. Nah, oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita bertanya, apakah kita sebagai pengikut Kristus sudah menjadi orang-orang pembawa damai? Apakah hidup kita sudah menjadi pembawa damai di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam lingkungan pekerjaan kita? Kalau itu
itu yang kita sudah lakukan dan terapkan dalam perjalanan hidup kita, maka apa yang Yesus katakan bahwa berbahagialah orang-orang seperti ini. Artinya orang-orang yang hidupnya sebagai pembawa damai. Bahkan disebutkan inilah orang-orang seperti ini disebut anak-anak Allah. Oleh karena itu, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan minggu ini. Apakah saudara dan saya di dalam kehidupan kita berkeluarga, di dalam pelayanan, di dalam bekerja, sudahkah engkau menjadi orang-orang yang membawa damai hidupmu? Nah, satu hal yang Yesus mau sampaikan di sini, apa yang dimaksud dengan orang-orang yang membawa damai ini? Apa yang mau Yesus sampaikan dengan orang yang membawa damai yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-9 ini? Sehingga saudara dan saya bisa memahami, sudahkah kita menjadi orang pembawa damai dalam kehidupan kita ini? Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kata damai dalam bahasa Yunaninya, dalam teks aslinya yaitu eirene. Dan dalam bahasa Ibrani disebutkan adalah shalom. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa kata damai itu bukan hanya sekedar tidak ada keributan, tidak ada perselisihan, atau tidak ada pertengkaran. Pengertian kata damai di sini bukan hanya sekedar ukurannya, bahwa tidak ada pertengkaran atau tidak ada perselisihan yang terjadi atau tidak ada keributan yang terjadi. Tetapi saya mau sampaikan di sini pengertian, pemahaman yang sepatutnya daripada kata damai di sini bukan hanya tidak terjadi keributan dan perselisihan, tetapi juga harus ada hubungan yang benar dan baik. Saudara, sekali lagi saya katakan, kata damai di sini bukan saja dikondisikan bahwa tidak ada suatu keributan, perselisihan, atau pertengkaran, tetapi harus ada relasi, hubungan yang benar dan baik. Inilah pengertian daripada kata damai. Jadi, mungkin kita selama ini merasa, wah, saya sebagai seorang pembawa damai. Karena saudara merasa tidak menciptakan suatu keributan. Saudara tidak menciptakan suatu perselisihan. Tapi pertanyaannya buat kita, apakah kita sudah membawa suatu hubungan, membuat suatu kondisi relasi yang benar dan baik? Mari saudara, pahami pengertian apa yang Yesus katakan. Orang yang membawa damai di sini bukan hanya sekedar tidak membuat suatu pertengkaran dan perselisihan, tetapi kita juga harus membangun suatu relasi yang benar dan baik antar sesama kita ini. Inilah orang-orang pembawa damai. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan kasih contoh. Kalau kita melihat antara negara Korea Selatan dan Korea Utara, memang saat ini tidak terjadi suatu keributan atau pertengkaran atau peperangan di antara mereka. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa kedua negara ini damai. Yang dimaksudkan damai di sini memang tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan atau keributan, tetapi hadir juga relasi yang baik dan benar antar sesama mereka. Inilah damai. Oleh karena itu, mari kita memahami yang dimaksud pembawa damai di sini, bahwa saudara dan saya harus menghadirkan suatu kedamaian, tidak terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran, tetapi saudara menciptakan kondisi relasi yang baik dan benar. Baik saudara ada di keluarga, baik saudara ada di dalam suatu pelayanan, baik saudara ada dalam suatu pekerjaan, profesi saudara, saudara hadir sebagai orang pembawa damai. Saudara membangun suatu relasi yang baik dan benar antar sesama. Inilah pembawa damai. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Hal yang kedua yang mau saya sampaikan di sini. Kalau Yesus katakan berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara, kata orang yang membawa damai di sini sepatutnya lebih tepat bila diterjemahkan bahwa orang-orang yang mengupayakan atau mengusahakan damai atau peacemaker. Saudara, sekali lagi saya katakan, orang yang membawa damai, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid ini, lebih tepat kalau kita menempatkan arti di sini adalah orang-orang yang mengupayakan atau yang mengusahakan damai. Nah, oleh karena itu, saya ingin sampaikan, apakah saudara dan saya sudah termasuk orang-orang yang mengupayakan atau mengusahakan damai di dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang ingin sampaikan di sini, bahwa yang tidak termasuk orang-orang yang mengusahakan damai di sini adalah beberapa hal yang ingin sampaikan. Yang pertama, bahwa orang-orang seperti ini adalah bukan orang-orang yang mengupayakan damai. Yaitu, pertama saya mau sampaikan, orang-orang yang suka mengadu domba. Saudara, seringkali ya kita menjumpai orang-orang yang suka mengadu domba. Ucapannya, ya perkataannya, ketika dia berkata-kata kepada seseorang berbeda kepada orang yang lainnya, ya bisa ditambah-tambahkan, bisa dilebih-lebihkan. Ini kelompok orang yang suka mengadu domba. Dia memanas-manasi agar relasinya tidak terjadi dengan baik dan benar. Ingat, tadi saya katakan, orang pembawa damai itu bukan saja menciptakan untuk tidak terjadi perselisihan, tapi juga harus menghadirkan suatu relasi hubungan yang benar dan baik. Jadi saya mau katakan, orang yang tidak termasuk mengupayakan damai, mengusahakan damai adalah salah satu contohnya adalah orang yang suka mengadu domba. Karena orang ini ingin menghadirkan suasana atau relasi yang tidak baik atau tidak benar. Yang kedua adalah orang yang suka memecah belah. Orang ini tidak ingin terjadinya suatu kesatuan, baik di dalam keluarga, baik di dalam suatu pelayanan, maupun dalam suatu komunitas. Orang ini senang kalau terjadi perpecahan. Orang ini tidak suka kalau ada satu kesatuan, persatuan di dalam suatu keluarga, dalam suatu pelayanan, atau dalam suatu lingkungan pekerjaan atau komunitas kita. Nah, orang-orang seperti ini yang suka memecah belah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak termasuk mengupayakan damai hidupnya. Nah, lalu hal berikutnya yang tidak termasuk orang-orang yang mengupayakan damai adalah orang-orang yang suka memfitnah. Saudara, seringkali kita menjumpai orang-orang yang suka memfitnah, mengatakan hal-hal yang jelek mengenai sahabatnya kepada orang lain, menjelek-jelekan ya sahabatnya kepada orang lain, atau membuat berita-berita yang tidak baik, tidak benar mengenai keluarganya atau sahabatnya atau temannya kepada orang lain. Inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang suka memfitnah. Perilaku seperti ini adalah orang-orang yang tidak mengupayakan atau menghadirkan kedamaian. Jadi kalau orang-orang yang mengadu domba, orang-orang yang suka memecah belah, orang-orang yang suka memfitnah pekerjaannya, orang seperti ini tidak akan mengupayakan kehadiran damai dalam kehidupannya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan. Apakah kita ada di dalam apa yang tadi saya sebutkan? Orang yang mengadu domba, orang yang memecah belah, orang yang suka memfitnah. Kalau itu pernah kita lakukan, bahkan sampai hari ini, tetap terus kita sampaikan perilaku-perilaku seperti ini, maka saya katakan, engkau bukan orang yang berbahagia di mata Allah.
Karena orang yang berbahagia di mata Tuhan adalah orang-orang yang membawa damai. Orang-orang yang menghadirkan damai, tidak menciptakan suatu keributan, perselisihan, tetapi dia juga menghadirkan suatu relasi yang baik dan benar di antara sesamanya. Mari saudara, renungkan. Apakah saudara termasuk atau pernah atau bahkan sampai hari ini masih melakukan hal-hal yang seperti yang tadi saya sebutkan? Ingat, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, dan ini juga menjadi standar kehidupan bagi orang percaya pengikut Kristus, agar hidup setiap orang percaya sebagai pembawa damai. Lalu saudara, saya ingin sampaikan juga bahwa orang yang tidak termasuk mengusahakan atau mengupayakan damai, contoh lainnya adalah dia orang-orang yang hanya suka melerai suatu keributan, suatu perkelahian, tapi tidak mendamaikannya. Ini pun juga bukan orang-orang yang mengupayakan damai. Ada suatu perselisihan, ada suatu keributan, dia hanya memisahkan saja, tetapi tidak memperbaiki relasinya antar orang yang ribut itu. Saudara, kalau engkau mau disebut sebagai orang pembawa damai, ketika ada suatu perselisihan, ketika ada suatu pertengkaran, engkau hadir sebagai pembawa damai, engkau juga harus memperbaiki relasi hubungan di antara mereka. Inilah pembawa damai. Bukan saja untuk melerai, bukan hanya untuk memisahkan, tetapi menyatukan, memperbaiki relasi hubungan di antara mereka yang bertikai. Inilah orang-orang pembawa damai. Kalau hanya memisahkan, ini belum termasuk sebagai orang pembawa damai. Nah, saudara, ingat, kita tekankan, orang pembawa damai di sini, dia menghadirkan suatu relasi yang baik dan benar di antara sesamanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya yang tidak termasuk orang-orang yang mengupayakan atau mengusahakan damai adalah ketika seseorang membiarkan suatu persoalan atau suatu permasalahan karena orang tersebut takut terjadi sesuatu keributan, sehingga dia menelantarkan atau membiarkan suatu persoalan terjadi karena dia tidak ingin jadi ini suatu keributan nantinya. Dia biarkan. Orang-orang seperti ini pun adalah orang-orang yang tidak mengupayakan damai. Dia tahu ada suatu persoalan, tapi dia membiarkan persoalan itu karena dia tidak mau nanti terjadi suatu keributan. Sekali lagi saya ingat, kalau Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya bahwa orang-orang yang membawa damai adalah orang-orang yang menciptakan suatu keadaan yang damai. Dia tidak menciptakan suatu perselisihan dan suatu pertengkaran, tetapi dia mendamaikan, bahkan membangun suatu relasi antar sesamanya dengan baik dan benar. Inilah orang-orang pembawa damai. Dia tidak membiarkan ketika ada suatu persoalan, ketika ada suatu permasalahan. Kalau saat ini mungkin di antara kita ada orang-orang yang seperti saya sebutkan, mari saudara, kita mau bertobat, berbalik kepada jalan yang benar, agar hidupmu seperti apa yang Yesus katakan, berbahagialah engkau, orang-orang yang membawa damai, maka engkau akan disebut anak-anak Allah. Kalau hari ini kita menjadi seorang yang pemfitnah, orang-orang yang suka memecah belah, orang-orang yang suka mengadu domba, orang-orang yang suka membiarkan suatu persoalan terjadi, saudara, tugas saudara dan saya dipanggil sebagai pengikut Kristus untuk menciptakan kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, setiap kita diingatkan untuk kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini. Nah, mari saudara, usahakan damai itu
untuk menciptakan hubungan yang benar dan baik antar sesama. Inilah pembawa damai. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya bagaimana cara kita untuk mengusahakan damai itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana kita mengupayakannya? Mari kita lihat saudara dalam Roma 12 ayat yang ke-18. Roma 12 ayat yang ke-18 demikian dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Lalu kita sambung dengan Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14a. Dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Saudara, cara saudara untuk mengusahakan damai di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya saat ini adalah, sudah tentu saudara sendiri juga harus berdamai dengan orang-orang di sekeliling Anda. Saudara tidak akan bisa menghadirkan suatu kedamaian. Saudara tidak akan bisa mengupayakan atau mengusahakan suatu kedamaian di tengah-tengah keluarga saudara, di tengah-tengah pelayanan saudara, di tengah-tengah lingkungan komunitas saudara atau pekerjaan saudara, kalau saudara sendiri tidak bisa berdamai dengan sesama di antara saudara. Saudara tidak akan bisa menghadirkan suatu kedamaian kalau saudara sendiri tidak berdamai dengan di antara sesama saudara. Tidak mungkin. Karena orang-orang yang mengupayakan kedamaian, tentu dia harus berdamai dulu dengan di antara sesamanya. Maka dia bisa menghadirkan, mengupayakan kedamaian itu. Jadi, hal yang pertama, untuk kita mengusahakan suatu kedamaian dalam kehidupan kita, saudara dan saya, kita semua menghadirkan suatu kedamaian di antara sesama kita. Kita harus berdamai dulu dengan sesama kita. Yang kedua, saudara, bagaimana cara kita mengupayakan suatu kedamaian dalam kehidupan kita yang menjadi bagian daripada panggilan buat orang percaya sebagai orang-orang pembawa damai. Yang kedua, kita harus mendamaikan orang dan sesama. Demikian juga, kita juga harus mendamaikan orang-orang tersebut dengan Allah. Saudara bukan hanya mendamaikan di antara mereka, tapi saudara juga harus mendamaikan mereka dengan Allah. Kalau orang-orang itu bertobat sehingga dosa mereka dibereskan, maka lebih besar kemungkinan bagi mereka untuk berdamai. Jadi hal kedua, untuk cara kita mengupayakan dan mengusahakan damai itu, di samping saudara mendamaikan di antara hubungan sesama di antara mereka, saudara juga mendamaikan hubungan mereka dengan Allah. Sehingga ketika mereka bertobat, mereka dibereskan kehidupan mereka, maka kemungkinan besar kehidupan mereka juga akan membawa damai. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tadi kita sudah memahami dan mengerti. Ketika Yesus katakan berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Orang-orang ini adalah orang-orang yang selalu mengupayakan kedamaian hadir di tengah-tengah kehidupannya. Pertanyaan buat kita, apakah saudara hari ini sudah menghadirkan atau mengupayakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita? Mengupayakan kedamaian bukan hanya sekedar tidak terjadi suatu perselisihan dan keributan atau pertengkaran. Menghadirkan kedamaian, tapi saudara dan saya dituntut juga membangun suatu relasi yang harmonis, relasi yang benar, relasi yang baik di antara sesama itu. Inilah orang-orang yang Yesus katakan pembawa damai, yang mengupayakan damai. Dan orang-orang seperti ini Yesus katakan berbahagia.
Bahkan Yesus katakan juga, mereka lah adalah anak-anak Allah. Saudara, ini menjadi suatu peringatan buat kita. Apakah sudah kita menjadi orang-orang yang mengupayakan kedamaian di muka bumi ini, di dunia ini, dimulai dari keluarga kita, lalu dalam komunitas dan lingkungan yang lain. Karena Allah mengajarkan lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, saudara dan saya menjadi orang-orang pembawa damai, mengupayakan kedamaian di muka bumi ini. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika dikatakan bahwa orang-orang pembawa damai ini berbahagia, maka dikatakan karena mereka akan disebut anak Allah. Apa yang dimaksud perkataan Yesus kepada orang-orang yang membawa damai ini disebut anak-anak Allah? Saudara, perkataan ini karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita tidak boleh mengartikannya bahwa kalau saudara dan saya mendamaikan orang, maka kita disebut anak-anak Allah. Kita tidak boleh memahami dengan secara harafiah seperti apa yang tertulis. Kalau saudara dan saya mendamaikan orang, maka disebut anak-anak Allah. Ingat saudara, kalau penafsiran kita seperti ini, maka ini mengarah kepada ajaran yang menyesatkan, yaitu salvation by works, bahwa keselamatan karena perbuatan baik. Kekristenan tidak mengajarkan bahwa keselamatan itu berdasarkan perbuatan-perbuatan baik kita. Bukan. Karena perbuatan baik yang kita lakukan itu suatu bentuk ucapan syukur di mana Tuhan sudah menyelamatkan saudara dan saya. Orang yang sudah diselamatkan sudah tentu ia mensyukurinya dengan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, penafsiran karena mereka akan disebut anak-anak Allah, tidak boleh kita menafsirkan bahwa ketika seseorang mendamaikan orang, maka disebut anak-anak Allah. Bukan karena itu. Saudara ingat dalam Yohanes pasal 1 ayat yang 12, katakan bahwa kita bisa menjadi anak-anak Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Inilah menjadi suatu dasar kebenarannya. Saudara dan saya disebut anak-anak Allah karena saudara dan saya memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus. Tanpa itu tidak mungkin. Oleh karena itu bukan karena perbuatan baik kita, karena kita sudah mendamaikan antar sama, bukan. Tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka saudara dan saya disebut anak-anak Allah. Nah, saudara, yang kedua yang kita pahami daripada perkalimat karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang-orang yang mengupayakan kedamaian disebut anak-anak Allah. Artinya bahwa mirip dengan Allah itu sendiri. Saudara dan kasih Yesus Kristus, karena mereka melakukan apa yang Allah lakukan. Sehingga orang-orang yang berbahagia yang Yesus katakan adalah orang-orang yang membawa damai, maka disebut anak-anak Allah. Karena orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mirip dengan Allah. Artinya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, seperti apa yang Yesus lakukan. Oleh karena itu disebut anak-anak Allah. Saudara, mari kita perhatikan beberapa hal yang menunjukkan bahwa Allah itu disebut sumber damai. Allah itu disebut damai sejahtera. Dan Allah itu juga mengusahakan damai dalam
pekerjaannya yang ia lakukan dalam Efesus 2 ayat 14 sampai yang ke-16. Jadi kalau dikatakan karena mereka disebut anak-anak Allah, karena pekerjaan-pekerjaan, karya-karya yang dikerjakan seperti apa yang Allah lakukan. Oleh karena itu disebut anak-anak Allah. Jadi saudara, saya akan simpulkan daripada kalimat firman di dalam Matius 5 ayat 9 ini. Dikatakan, berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai, orang yang menghadirkan hubungan yang baik antar sesama dan tidak menciptakan suatu perselisihan dan pertengkaran atau suatu keributan. Tapi dia harus menciptakan, menghadirkan suatu relasi hubungan yang baik di antara mereka. Nah, kalau disebut orang-orang yang membawa damai, orang-orang yang mengupayakan damai disebut anak-anak Allah, karena perbuatan-perbuatan atau karya-karya seperti inilah yang Allah lakukan. Sehingga dikatakan mirip dengan Allah, karena Allah pun melakukan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang menghadirkan, mengupayakan damai. Karena Allah itu sendiri adalah sumber kedamaian. Kalau saudara hari ini mengupayakan, menghadirkan kedamaian di tengah-tengah kehidupan saudara, maka apa yang Yesus katakan pada murid-muridnya, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka disebut-sebut anak Allah. Inilah yang menjadi bagian saudara dan saya. Tetapi kalau hari ini kita masih jauh daripada apa yang firman Tuhan katakan, mungkin kita merasa bahwa sudah membawa damai, karena engkau tidak menciptakan suatu keributan kehadiranmu. Bukan itu yang dimaksud di sini. Bukan hanya tidak menciptakan suatu keributan, apakah saudara sudah menghadirkan relasi, menciptakan hubungan yang baik antar sesama? Inilah orang yang mengupayakan damai. Oleh karena itu, hadirkan kedamaian lewat kehidupanmu, di tengah-tengah kehidupanmu. Sehingga apa yang Yesus lakukan ketika dia ada di dunia, engkau lakukan juga lewat kehidupanmu hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari lewat kebenaran firman Tuhan saat ini kita diingatkan, kita disadarkan untuk setiap saudara dan saya menjadi orang-orang yang mengupayakan kedamaian di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau itu yang kita lakukan, maka dikatakan kita adalah anak-anak Allah. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, inilah apa yang Allah lakukan juga. Menghadirkan kedamaian di muka bumi ini. Jadilah setiap kita pembawa damai di dalam kehidupan kita masing-masing. Melalui keluarga kita, engkau menghadirkan suatu kedamaian. Engkau menciptakan relasi yang baik di antara keluargamu. Kehadiranmu menciptakan suatu relasi yang baik, hubungan yang baik. Di pelayanan, kehadiranmu menghadirkan suatu kedamaian, tidak menciptakan suatu keributan, tidak ada fitnah memfitnah, tidak ada mengadu-adu domba, tetapi kehadiranmu membangun suatu relasi, hubungan yang baik antar sesama. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari komitmenkan dalam diri kita masing-masing untuk setiap kita menjadi orang-orang yang pembawa damai, orang-orang yang mengupayakan damai dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan saat ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya untuk kita tetap terus berjuang di dalam perjalanan hidup kita ini menjadi orang-orang yang mengupayakan damai. Karena orang-orang seperti ini dikatakan oleh Yesus orang-orang yang berbahagia, bahkan adalah disebut anak-anak Allah. Haleluya. Amin. Sola Gracia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini. Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan saat ini boleh memberikan kekuatan buat setiap kami. Bagaimana Tuhan memanggil setiap kami untuk kami menjadi orang-orang mengupayakan kedamaian, menjadi seorang yang menjadi pembawa damai di tengah-tengah lingkungan kami. Sehingga apa yang kami lakukan ini menciptakan suatu relasi yang baik, hubungan yang baik di antara sesama manusia. Oleh karena itu Bapa di surga, setiap kami, mampukan kami melakukan pesan kebenaran firman-Mu ini Bapa. Sehingga kami layak disebut anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dan penonton daripada pesan kebenaran firman Tuhan saat ini. Mampukan kami Bapa melakukan pesan firman-Mu saat ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Demi dalam nama-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari saudara-saudaraku kekasih-kekasih Allah. Arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua menjemput kita semua. Kita semua yang sudah diberkati katakan amin.